Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beribadah di tempat masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang menjadi perhatian kita bersama. Kebaktian umum online pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta seluruh Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan bulan April, BPMK GKI Klasis Bojonegoro telah membatalkan pelawatan umum rutin Jemaat GKI Klasis Bojonegoro melalui surat nomor 99 tahun 2020. Dengan demikian, jadwal pelawatan ke GKI Kediri yang dijadwalkan pada tanggal 7 April 2020 ditiadakan. Untuk kursus musik yang rencana pelaksanaan yang semula dalam warta tertulis 6 April 2020 ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Namun untuk pendaftaran kursus musik masih tetap berlangsung. Dan informasi pendaftaran bisa dilihat di e-warta. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita membaca bersama-sama dari Mazmur 119 ayat 16. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Memasuki minggu kelima Prapaskah, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan nama-Nya dengan nyanyian NKB 5. Penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bersama bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara sekalian. Ini dan selamanya. Dipersilakan untuk duduk.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Semoga Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah dan di tempat masing-masing dalam keadaan sehat pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Ketidakmampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Dan berbagai penderitaan dan peristiwa duka sampai hari ini membuat kita menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Dan memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah, kalah, atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Dan menjalani pergumulan hidup dengan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong tepat pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan begitu ajaib dengan berbagai macam cara yang Ia miliki. Mari bersama kita pujikan sebuah nyanyian dengan penuh pengharapan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, saat ini kami bersama mengaku dosa dan menyesali kesalahan serta perbuatan kami. Ketika mungkin di masa-masa ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan serta pengasihan daripada Allah sehingga hidup kami boleh mengalami pembaharuan oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya hari-hari ke depan yang akan kami jalani, kami boleh menjalani hidup kami dengan lebih bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga kami menggunakan anugerah hidup ini yang dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kiranya anugerah-Mu itulah yang boleh memberikan kami kekuatan serta penghiburan untuk kami menjalani masa-masa krisis ini di tengah pandemi corona. Biarlah kami boleh tetap percaya bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong dan menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. NKB 12, oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisi-Mu ku akan berteduh. Dan kini Bang meronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datang-Mu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan segala kerendahan hati mengaku dosa dan kesalahan kita dan berkomitmen untuk memperbaharui hidup, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Roma pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita merayakan anugerah pengampunan dan pengasihan ini dalam hidup perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus
perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus. pegang tanganku. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap untuk menyambut dan merespon sabda Tuhan. Kiranya sabda-Mu boleh terus menjadi pelita bagi langkah kaki kami, agar kami boleh tahu kemana kami harus melangkah, kemana jalan yang harus kami tempuh, dan kemana tujuan kami dalam kehidupan ini. Kami memohon Roh Kudus boleh menolong kami di dalam perenungan sabda Tuhan ini, sehingga sabda-Mu boleh menguatkan, menghibur, bahkan menegur kami, sehingga setiap kami boleh terbuka terhadap sapaan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau engkau berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi
Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah,
betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu." Berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berseluruhlah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Cara Tuhan menolong. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah 3 bulan sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan dan sudah 18 hari sejak WHO menetapkan wabah corona ini menjadi sebuah pandemi, dan per tanggal 26 Maret sudah lebih dari 450.000 orang terjangkit, 21.000 kematian, dan 113.000 dinyatakan sembuh, dan sudah menyebar di 198 negara. Di Indonesia sendiri, ini sudah hari ke-27 sejak kasus corona pertama ditemukan. 2 minggu sudah seruan terkait social distancing diserukan dan kita menerapkannya sampai hari ini. Namun nyatanya hari demi hari kasus positif corona semakin melonjak drastis. Tidak sedikit orang bahkan kehilangan pemasukannya, pekerjaannya, bahkan harus bergumul terkait bagaimana berjuang dalam kehidupannya. Itu berarti corona bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga hari ini corona menyebabkan persoalan ekonomi, sosial, agama, dan lain hal sebagainya. Dan di tengah situasi yang kian hari semakin buruk ini, terbersit sebuah pertanyaan dalam pergumulan iman kita. Di mana Tuhan ketika segala sesuatu menjadi semakin buruk daripada sebelumnya? Di manakah Tuhan ketika hari ini kita sedang bergumul dengan beratnya? Dan pergumulan iman inilah yang juga dialami oleh Maria dan Marta ketika mereka harus menerima kenyataan bahwa Lazarus, saudara laki-laki mereka yang dikasihi, harus meninggalkan mereka.
Kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 32 dan ayat yang ke-21, Maria dan Marta mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan mereka dengan sebuah rumusan kalimat yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, pernyataan ini muncul ketika Lazarus sedang sakit kritis. Maria dan Marta sudah mengirimkan kabar kepada Yesus, alih-alih Yesus segera datang seperti harapan Maria dan Marta untuk menolong Lazarus dalam masa sakit kritisnya ini. Yesus justru menunda 2 hari lamanya untuk tinggal di daerah di mana ia berada yang terakhir. Dan kenyataan inilah yang kemudian menyebabkan Lazarus akhirnya harus meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita ada di posisi Maria dan Marta, apa yang akan kita rasakan? Dan apa yang akan kita katakan kepada Yesus yang seolah datang terlambat? Bukankah kita juga akan merasakan kekecewaan dan kesedihan yang sama seperti yang dialami oleh Maria dan Marta? Sebab faktanya kita tahu Yesus justru menunda kedatangannya 2 hari lamanya. Lazarus akhirnya harus meninggal dan ia sudah berada di dalam kubur batu selama 4 hari lamanya. Dan ketika saya merenungkan teks Injil kita pada hari ini, saya kemudian berefleksi dengan sebuah pertanyaan. Apakah memang Tuhan itu absen, ia diam dan membiarkan kita di tengah pergumulan dan persoalan hidup, atau sebaliknya kita yang tidak peka, kita yang tidak percaya akan kehadirannya di tengah persoalan hidup kita? Apakah Tuhan sedang menolong kita menurut kehendak dan caranya menolong kita, atau sebaliknya justru kita yang tidak mengerti bagaimana cara dan kehendak Tuhan menolong kita di tengah pergumulan yang ada? Dan pertanyaan inilah yang dialami juga oleh Maria dan Marta. Bagi mereka Yesus datang terlambat. Harusnya sebelum Lazarus mati, Yesus bisa saja datang, menjamah, menyembuhkan dan memulihkan Lazarus. Dan inilah juga yang dipergunjingkan orang banyak yang mengiring Maria, Marta, dan Yesus ketika datang di kubur Lazarus. Dan ketika Lazarus sudah mati, mereka menjadi begitu sedih dan kecewa, seolah Yesus datang terlambat. Itulah mengapa ketika Yesus datang ke kubur Lazarus dan ia berkata, "Angkatlah batu itu." Maria kemudian langsung merespon dan menjawab, "Tuhan, Lazarus sudah berbau, ia sudah mati 4 hari lamanya." Seolah kalimat ini mau menyatakan bahwa Maria berbicara tapi untuk merespon apa yang dikatakan oleh Yesus. Satu kata tapi yang menggambarkan keraguan-raguan Maria bahwa mustahil orang yang sudah mati 4 hari lamanya dapat dibangkitkan. Tapi sebuah kata yang juga menegaskan bahwa Maria sesungguhnya tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong Lazarus sekalipun ia sudah dinyatakan mati. Bagi Maria dan Marta, satu-satunya cara untuk menolong Lazarus adalah ketika ia masih hidup walaupun dalam keadaan kritis. Yesus datang dan menjamah dan memulihkan Lazarus. Tapi bagi Yesus itu bukanlah satu-satunya cara. Sebab itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, bahwa melalui peristiwa ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria dan orang banyak yang menyertai mereka, bahwa
Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan sesudah berkata demikian, Yesus memanggil Lazarus untuk keluar. Ia memohon dan berdoa kepada Bapanya, dan di sanalah kemudian Yesus menyatakan kemuliaan Allah. Ia menyatakan kekuasaan Allah. Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya dibangkitkan dan dapat berjalan keluar dari kuburnya. Peristiwa bangkitnya Lazarus menjadi sebuah demonstrasi kemuliaan Allah. Sebuah pertunjukan yang agung dan mulia yang mau menegaskan bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Kekuasaannya dan kemuliaannya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Bahkan orang yang sudah mati, ia dapat bangkitkan karena Allah berkuasa tidak hanya di surga, tapi juga di bumi dan di alam maut. Dan berbicara soal Allah yang berkuasa, hari ini gereja bergumul dengan perbedaan pemahaman ketika memahami Allah yang berkuasa di tengah pandemi corona ini. Sebagian gereja dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau physical distancing dengan mengalihkan kegiatan peribadahan dari tatap muka menjadi secara online. Namun masih ada sebagian gereja yang tetap meyakini dan berkata bahwa gereja itu tidak boleh tutup. Tuhan kita jauh lebih besar daripada corona. Kita tidak boleh kalah dari corona. Tuhan pasti melindungi umat yang mau datang mendekat kepadanya. Maka kita harus tetap bersekutu. Sebab persekutuan tatap muka itu tidak dapat digantikan melalui persekutuan via atau dunia maya. Saudara, saya mau katakan begini. Pemahaman ini tidak salah sepenuhnya. Tapi mari belajar dari gereja yang ada di Korea Selatan. Sebagian besar angka kasus positif corona disebabkan justru karena kelalaian, tapi juga kecongkakan gereja dalam memahami kekuasaan Allah. Dalam kisah Injil memang Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kekuasaannya melalui peristiwa bangkitnya Lazarus dari kematian. Dan itu berarti ia maha kuasa. Apakah kemudian di tengah pandemi corona ini Allah yang maha kuasa itu dapat menghilangkan virus corona di tengah bumi ini hanya dengan menjentikan jari? Tentu bisa. Ya dan amin, saya meyakini hal itu. Tapi jangan sampai lalu Bapak Ibu, pemahaman ini justru membuat kita memahami bahwa Allah cuma punya satu cara untuk menolong umatnya. Jangan sampai pemahaman ini membuat kita justru membatasi kuasa Allah yang tak terbatas itu, yang dapat menggunakan segala macam cara untuk menolong kita di tengah pergumulan dan persoalan yang kita hadapi saat ini. Sebab yakinlah bahwa ia maha kuasa, ia maha mulia, dan ia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, dan ia mampu melakukan berbagai macam cara untuk menyatakan kekuasaannya yang menolong kita dan menyelamatkan kita keluar dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Saudara, kedegilan dan kecongkakan hati kita itulah yang membuat kita lupa bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong dan menyelamatkan kita di tengah krisis yang kita hadapi hari ini. Padahal Allah sudah menolong kita dengan berbagai macam caranya untuk menyelamatkan dan menolong kita keluar dari krisis yang kita hadapi hari ini, secara khusus pandemi corona. Maka mari lihat dan hayatilah bahwa Allah dapat memakai pemerintah untuk
menolong dan menyelamatkan kita melalui himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah, bahkan segala macam upaya yang dilakukan pemerintah hari ini untuk menanggulangi pandemi corona. Hayatilah juga bahwa Tuhan dapat menolong kita melalui para medis yang hari ini berjuang di garda terdepan, bahkan mereka mengorbankan nyawa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan pasien positif corona. Walaupun obat dan vaksin belum ditemukan sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan juga bisa memakai para ilmuwan yang sampai hari ini terus melakukan penelitian-penelitian agar obat maupun vaksin menanggulangi virus corona ini dapat ditemukan. Saudara, Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang baik dan bermurah hati untuk melakukan donasi-donasi, bahkan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan oleh para medis seperti hand sanitizer, masker, alat perlindungan diri di tengah keegoisan oknum-oknum tertentu yang justru mengambil kesempatan di tengah kesempitan dengan melakukan penimbunan dan kemudian menjual alat-alat yang dibutuhkan itu dengan harga selangit. Bahkan di tengah keegoisan orang-orang tertentu yang justru melakukan pencurian masker, hand sanitizer di rumah sakit tertentu yang tentu ini sangat ironis. Bahkan saudara, Tuhan dapat memakai Bapak, Ibu, saudara, saya, dan setiap kita hari ini untuk menolong, memulihkan, dan menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi corona ini. Asalkan kita tidak egois, tidak merasa diri paling benar, kita tidak congkak dan pongah, dan mari kita juga mau untuk menghayati bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong setiap kita keluar dari krisis yang ada. Masalah utamanya bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita, melainkan justru sebaliknya, kitalah yang tidak mau ditolong oleh Tuhan melalui cara dan kehendaknya untuk menyelamatkan dan membebaskan kita keluar dari krisis yang kita hadapi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara, saya mau menunjukkan sebuah video dari testimoni dan pesan dari beberapa dokter untuk setiap kita. Menurut saya ini pandemi corona menyedihkan hati ya, menyedihkan hati kita semua karena jumlahnya yang terus bertambah, korban juga bertambah, makin hari makin banyak. Tidak perlu panik, kita tidak perlu takut berlebihan, tapi kita harus terus waspada. Yang pertama adalah waspada, dan kedua jangan panik. Kurang melaksanakan himbauan dari pemerintah, yaitu social distancing secara serempak. Yang kedua juga kurang melaksanakan etika batuk yang benar. Sampai saat ini belum ada obat maupun vaksin. Di samping itu masyarakat kita sukanya kumpul-kumpul, tidak patuh dalam melakukan himbauan daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bagaimana karakteristik dari virus ini sendiri yang saat ini masih diteliti, juga kesadaran masyarakat, juga pengetahuan masyarakat tentang bagaimana penularan virus ini yang masih kurang. Kita harus isolasi diri, mau tidak mau, di rumah masing-masing. Tadi social distancing itu ya.
Dan juga selain social distancing juga PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dikerjakan. Perilaku hidup bersih dan sehat itu salah satunya juga makan yang cukup sehat ya, bergizi, makan buah, sayur, olahraga setengah jam tiap hari, juga istirahat yang cukup 6-8 jam. Di samping itu juga membersihkan cuci tangan yang baik, bagaimana tidak merokok dan menghindari agar tubuh kita sehat. Patuh pada himbauan pemerintah. Kita sebagai cara kita untuk membantu pemerintah Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan yang teratur, menjaga daya tahan tubuh, dan makan makanan yang bergizi, juga mengikuti aturan pemerintah dengan tidak keluar rumah sementara waktu. Nah, kita harus mohon terus bimbingan, pertolongan dari Tuhan melalui doa. Salah satunya yaitu seperti contoh pada sekarang ini, PA ini, pendalaman Alkitab ini, kita tidak henti-hentinya terus melakukan agar kita, negara kita, bangsa kita bisa lewat dari wabah ini. Dengan kata lain, berjaga-jaga terus dan berdoa terus, memohon pertolongannya. Cara Tuhan menolong tentu dengan banyak cara. Salah satunya adalah melalui pemerintah, di mana pemerintah melakukan social distancing agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan tindakan bergerombol atau berkumpul bersama-sama. Selain itu juga cepat menghubungi petugas kesehatan bila ada gejala-gejala yang menunjukkan ke arah COVID-19. Setelah itu juga tidak menyebarkan berita-berita hoax atau bohong yang akan membuat panik dan menurunkan daya tahan tubuh. Tidak makin meluas, yaitu pertama, kalau sakit ya bisa batuk, pilek, sesak, apalagi ada panas juga, segera berobat sehingga tidak makin menularkan ke orang lain sekitar kita, tidak makin tertular. Di samping itu juga mentaati anjuran pemerintah tadi social distancing. Intinya masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama, saling mendukung di dalam kegiatan ini sehingga betul-betul wabah yang serius ini kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah. Kalau pemerintah sudah memberikan himbauan yang demikian baik, tapi kalau masyarakatnya tidak mau melaksanakan, maka tidak ada gunanya. Sehingga harus tetap masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama. Mungkin itu sedikit dari saya sharing mengenai wabah corona yang makin mendunia ini. Mematuhi aturan dari pemerintah, menjaga daya tahan tubuh, dan setelah itu juga kita bisa mengkoreksi diri. Bagaimana kehidupan kita, bahwa kesehatan itu amatlah penting. Mari menjaga perilaku bersih hidup dan sehat, agar senantiasa kita bisa tetap menjaga stamina kita dan terhindar dari penyakit apapun. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya video ini dapat memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. 2 minggu sudah kami tidak berjumpa dan bersekutu di rumah Tuhan, tapi kami bersyukur masih boleh beribadah kepada Tuhan di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami bersyukur untuk segala kebaikan serta kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik hari ini, sekalipun kami ada dalam situasi yang tidak mudah. Kami bergumul dengan berbagai macam persoalan, tidak hanya pandemi corona, tapi juga bagaimana kami harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun juga hal-hal lain yang terdampak karena pandemi corona ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya banyak cara untuk menolong dan menyelamatkan kami. Maka kami membuka diri kami terhadap karya serta kuasa Tuhan yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau pasrah berserah hanya di dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan kiranya hidup kami senantiasa ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebab kami percaya ketika saat ini kami bergumul dengan berbagai macam persoalan dan kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan, Engkau sendirilah yang akan menopang, Engkau sendirilah yang akan memeluk kami erat sehingga kami boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan. Dan di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Mereka yang Engkau pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang menolong kami semua masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan terus berkati pemerintahan yang ada, demikian juga setiap kami sebagai masyarakat, supaya kami boleh berjuang bersama dan mengupayakan upaya-upaya yang dapat kami lakukan untuk menanggulangi pandemi corona ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang terus berjuang di garda terdepan, yang hari-hari ini mulai beberapa para medis berguguran entah karena meninggal dunia ataupun juga terjangkit virus corona ini. Tuhan, doa kami, Engkau juga boleh memakai mereka menjadi sarana Tuhan menolong kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan juga jagai keluarga mereka yang menantikan mereka di rumah, dan terus berdoa yang terbaik bagi mereka. Maka kiranya cinta kasih Tuhan boleh terus mendekap erat para medis yang saat ini sedang bertugas, supaya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap kami. Demikian juga Tuhan boleh menggerakkan hati banyak orang, sehingga kami bersama juga memiliki hati yang belas kasih. Kami mau berbagi kehidupan, kami mau membagikan apa yang kami miliki, baik untuk mendukung mereka yang ada di garda terdepan, atau mendukung mereka yang saat ini sedang dalam kekurangan dan pergumulan. Kiranya kami tidak egois, kami mau membagi berkat baik untuk para medis, untuk korban-korban, maupun juga untuk mereka yang saat ini berkekurangan. Pakailah juga gereja Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang saat ini sedang berjuang dan bergumul berat. Dan kiranya Engkau sendirilah yang mau menyadarkan setiap orang yang saat ini mengambil kesempatan di dalam pandemi corona ini.
baik mereka yang melakukan penimbunan bahan pokok, masker ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi virus corona, dan kemudian mereka menjualnya dengan harga yang tinggi. Tuhan, sadarkanlah mereka supaya mereka juga boleh diingatkan bahwa kehidupan ini adalah berbicara soal hidup saling menopang dan saling mengasihi. Dan kiranya Tuhan boleh terus menjaga kami dan keluarga kami, jauhkan dari segala yang jahat, yang buruk, dari segala macam mara bahaya, dan biarlah Engkau yang terus menaungi kami dengan kuat kuasa yang dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GKI Kediri. Terima kasih untuk orang-orang yang sampai hari ini boleh terus berjuang melakukan segala pelayanan di tengah segala keterbatasan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan mereka yang boleh menolong di dalam pengadaan ibadah online ini. Sehingga tangan Tuhan sendirilah yang akan menopang, memberikan sukacita dan penghiburan serta kekuatan, dan kiranya setiap karya kami boleh mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari yang akan kami jalani ke depan hanya di dalam penyertaan dan berkat Tuhan saja. Kami percaya Engkau sobat kami yang setia, bahwa Engkaulah yang akan menyatakan kuasa dan karya-Mu dengan segala macam cara yang menurut kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diserahkan ke gereja pada saat ibadah minggu di gereja. Atau dapat juga ditransfer ke rekening GKI Kediri. Marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memperhatikan 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Kita akan menyanyikan PKJ 147, "Di sini aku bawa." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibanding
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, di tengah situasi dunia saat ini yang tidak menentu, di tengah situasi virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, kami bersyukur kepadamu, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan ke dalam perbendaharaan-Mu. Berkatilah Tuhan, kuduskanlah, sehingga persembahan ini boleh berkenan kepadamu. Anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dan persembahan yang telah terkumpulkan ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita meyakini bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama dengan Yesus, sobat kita yang setia, yang akan menemani kita di dalam mengarungi perjalanan hidup ini sampai akhirnya kita tiba pada jalan yang hendak Tuhan nyatakan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita pujikan bersama nyanyian pengutusan Di Jalan Hidupku. Kita diiring oleh sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus. Yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai. Selamat melanjutkan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam anugerah Tuhan. Maka saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita,
anak-anak dan cucu-cucu kita, bahkan setiap pergumulan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat dan yang buruk, dari segala macam mara bahaya. Ia juga yang akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjalani kehidupan di tengah pergumulan dan hidup yang tidak menentu ini, di dalam pengharapan dan iman kita yang pasti kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah usai. Jangan lupa untuk tetap terhubung dalam persekutuan cinta kasih Allah dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ikuti terus pemahaman Alkitab dalam channel YouTube GKI Kediri maupun renungan-renungan singkat yang akan kami bagikan melalui WA Group atau media sosial. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.